Horas. Salam bahagia. Salam calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Simalungun. Dari saya, John Riahman Saragi. Ketika kita memulai pembelajaran guru penggerak, itu dimulai dari filosofi daripada Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara berfilosofi bahwa pendidikan itu adalah memerdekakan peserta didik untuk lebih baik ke depannya. Kemudian yang kedua adalah pendidikan itu harus menuntun si anak untuk mencapai visi dan misi anak peserta atau peserta didik itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah menghamba pada murid. Artinya guru itu harus mampu menghamba kepada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian setelah kita mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, maka kita masuklah ke nilai dan peran guru penggerak. Di mana nilai guru penggerak itu ada 5, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak itu ada 5, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach atau pelatih bagi guru yang lain, kemudian mendorong kolaborasi, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Jadi itulah yang menjadi peran guru penggerak. Kemudian kita masuk ke modul berikutnya, yaitu tentang visi guru penggerak. Dalam hal ini ketika kita berbicara visi, berarti kita berbicara bagaimana pandangan kita jauh ke depannya. Bagaimana kita sebagai calon guru penggerak mampu memiliki visi untuk membangun pendidikan itu secara real, secara nyata. Dalam hal ini pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan inquiry apresiatif, artinya segala sesuatu yang kita lakukan, kita perbarui itu adalah kita lihat dari sisi-sisi positif dari yang kita jumpai di lapangan. Dalam hal pendekatan yang kita gunakan, ada namanya pendekatan secara bagja. Sesuai dengan namanya, yaitu B itu adalah dengan menganalisis pertanyaan. Kemudian yang langkah yang kedua adalah ambil pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah gali mimpi. Kemudian jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Dengan hal seperti itu, maka visi kita sebagai guru penggerak akan terencana dengan baik, terfokus dengan baik, dan memiliki memang betul-betul tujuan yang sangat mulia. Kemudian kita melangkah ke selanjutnya, yaitu bagaimana budaya positif yang harus kita praktekkan di sekolah untuk mencapai profil pelajar Pancasila sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka sekarang, atau yang sering kita sebut dengan implementasi kurikulum Merdeka. Dekat. Ketika kita berbicara budaya positif, berarti sekali lagi kita melihat hal-hal yang bersifat positif. Mungkin kalau kita kaitkan tadi materi sebelumnya tentang pembuatan misi di inquiry apresiatif, maka di sini kita bagaimana kita menyelesaikan budaya-budaya positif atau menciptakan budaya-budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk mencapai budaya-budaya positif, berarti harus kita lihat tahapan-tahapannya. Di sekolah bisa berdasarkan ada namanya kesepakatan, ada namanya hukuman, kemudian ada namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah untuk murid itu sendiri. Artinya kita sebagai guru hanya mengarahkan mencari solusi bagi anak-anak kita tanpa melihat bagaimana sebenarnya kesalahan anak-anak tersebut. Maka untuk mencari solusinya dengan cara restitusi tadi, maka ada namanya segitiga restitusi atau 3 tahapan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Artinya kita sebagai guru
ketika kita mau menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa, kita harus stabilkan dulu apa yang menjadi masalah anak tersebut. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita harus validasi kesalahan apa yang dilakukan siswa, mengapa siswa tersebut melakukannya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Artinya, siswa yang sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran, bukan kita hukum, tapi kita kembali mengingatkan bahwa kesalahan mereka bukan sesuatu kesalahan yang harus dihukum secara fatal, tapi bisa itu sebagai motivasi buat mereka untuk bangkit lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dari kesimpulan atau yang menjadi koneksi dari beberapa materi sebelumnya, yang pertama adalah bahwa ketika saya berbicara disiplin positif, maka pendekatan kontrol diri, kemudian percaya diri daripada peserta didik itu harus dikembangkan. Artinya, saya sebagai guru harus benar-benar betul memanfaatkan segitiga restitusi di dalam pendekatan menyelesaikan masalah si anak. Ketika saya memasuki materi ini, banyak hal-hal yang bisa merubah mindset saya sebagai guru. Banyak hal-hal yang baru yang saya temukan. Yang pertama adalah bagaimana posisi saya sebagai guru ternyata bisa sebagai posisi kontrol, yaitu pemberi hukuman, kemudian pembuat rasa bersalah, bisa juga sebagai teman, bisa sebagai pemantau, dan bisa sebagai manajer. Dan yang paling menarik bagi saya itu adalah ketika saya bisa sebagai manajer, artinya mengarahkan siswa, memimpin siswa menuju hal-hal yang lebih positif. Kemudian kebutuhan-kebutuhan dasar yang bisa saya ambil dari materi ini adalah bahwa siswa itu memiliki kebutuhan dasar yang menjadi dasar saya untuk memberikan tindakan kepada mereka. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang, kemudian kebutuhan penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Yang berikutnya, setelah kita mempelajari atau saya mempelajari materi ini tentang budaya positif ini, maka di sekolah, di kelas, kita sudah terapkan yang namanya keyakinan kelas dengan menggerakkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah kami. Bagaimana dia caranya? Juga dalam hal segitiga restitusi sudah kita praktekkan dengan 3 tahap seperti yang kami sampaikan sebelumnya, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kemudian dari materi tersebut banyak hal yang menarik di luar dugaan saya, di mana setiap anak ternyata memiliki keanekaragaman yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda, dan setiap tindakan mereka memang tidak boleh perlakuannya sama. Maka setiap guru harus mampu memposisikan dia sebagai, apakah dia sebagai teman, apakah dia sebagai pemantau, apakah dia sebagai manajer. Artinya ketika siswa melakukan kesalahan, kita jangan menjadikan kesalahan menjadi batu sandungan bagi mereka, tapi boleh juga kesalahan itu kita buat menjadi motivasi mereka untuk lebih baik. Ya, dengan saya mempelajari materi ini, banyak perubahan-perubahan yang saya alami di dalam diri saya. Banyak karakter yang harus saya perbaharui kembali. Salah satunya adalah bagaimana saya sebagai guru mampu menangani siswa tanpa emosi, tanpa kontak fisik, tapi justru dengan pemberian restitusi, segitiga restitusi, maka pengendalian siswa, permasalahan siswa bisa terselesaikan. Saya yakin, saya jujur, sejujurnya saya akui bahwa saya sebagai guru banyak mengalami kendala dalam hal menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah dari kendala dari siswa,
bahwa siswa mungkin itu menganggap sesuatu hal yang baru, yang susah untuk dilaksanakan. Artinya mungkin ide mereka juga masih minim. Dari guru, kendalanya bahwa mereka menganggap bahwa hukuman itu masih lebih efisien dibandingkan kalau kita buat kesepakatan kelas atau kita sebut tadi restitusi. Mereka masih biasa dengan istilah bahwa hukum setiap kesalahan wajib ada hukumannya. Kemudian yang berikutnya, perasaan saya ketika saya melaksanakan restitusi sangat luar biasa bahagia. Kenapa? Karena permasalahan tersebut bisa terselesaikan tanpa adanya emosi yang berlebih, baik itu antara saya sebagai guru dengan si anak sebagai siswa atau dengan kontrol yang lain. Artinya saya lebih bisa menjadi orang yang lebih mengontrol diri saya, kemudian menuntun mereka menuju ke yang lebih baik. Dengan mempelajari modul ini, saya lebih bersemangat lagi untuk lebih menerapkan posisi saya sebagai guru, bukan hanya sebagai pemantau, bukan hanya sebagai pemberi rasa bersalah, bukan sebagai pemberi hukuman, tapi saya harus lebih bisa sebagai manajemen peserta didik saya seluruhnya. Kemudian sebelum saya mempelajari modul ini, biasanya saya itu lebih dominan sebagai pemberi hukuman, kemudian pemantau. Maka setelah mempelajari ini, saya akan berusaha sebagai manajerial atau membimbing anak-anak kami ini, membimbing siswa untuk menjadi lebih baik sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan potensinya, dan saya langsung mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Artinya saya sebagai guru harus mampu juga menghamba dengan anak-anak agar visi dan misi mereka sebagai siswa semakin baik ke depannya. Yang terakhir, sebelum saya mempelajari modul ini, secara jujur saya akui bahwa segitiga restitusi pernah juga saya lakukan, cuman mungkin tidak secara efisien tiga-tiganya. Tapi yang sering saya lakukan adalah memvalidasi masalahnya serta mempraktekkan bagaimana menanyakan keyakinan. Artinya siswa selalu saya arahkan untuk bagaimana mereka mencari solusinya. Jadi saya bukan sebagai pencari solusi, tapi saya akan berikan kepada siswa kewenangan bagaimana mereka untuk memperbaiki kesalahannya, mencari solusi dari apa yang mereka perbuat, baik itu terhadap guru ataupun terhadap sesama teman. Yang terakhir sekali, bagaimana kira-kira budaya positif ini bisa dikembangkan? Maka setiap atau seluruh stakeholder yang ada di sekolah, baik kepala sekolah, guru, pegawai maupun peserta didik harus benar-benar memahami atau menerapkan apa itu budaya positif, mengaplikasikannya secara pelan-pelan. Maka kami yakin dan percaya, saya yakin dan percaya, maka budaya positif akan menjadi budaya yang luar biasa, menjadi budaya yang atraktif di sekolah yang menjadi tempat saya mengajar. Demikian koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Horas, horas, horas.